Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telepon Putin. Ia mengatakan Israel harus diberi pelajaran begini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin soal kecamannya terhadap tindakan Israel kepada Palestina. Dilansir Al Jazeera, Erdogan mengatakan komunitas internasional harus memberi pelajaran kepada Israel dan mencegah tindakannya kepada Palestina. Erdogan mengatakan hal ini saat melakukan telepon dengan Vladimir Putin pada Rabu 12 Mei 2021, menurut Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki. Situasi Israel dan Palestina berkobar setelah milisi Palestina pada Senin lalu mengultimatum Israel untuk mundur dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem menyusul serangan pada warga Palestina. Hubungan memanas karena rencana penggusuran paksa penduduk Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Penggusuran itu akan dilakukan untuk memberi wilayah baru bagi pemukim Israel. Terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan korban bertambah. Erdogan pada Rabu lalu menekankan perlunya pihak internasional memberi pelajaran kepada Israel dan mencegahnya. Presiden Turki itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB campur tangan dengan pesan yang tegas dan jelas kepada Israel. Erdogan menyarankan kepada Putin bahwa pasukan perlindungan internasional diperlukan untuk melindungi Palestina. Eskalasi yang terjadi di Israel-Palestina secara tidak langsung mempengaruhi hubungan Turki dengan negara Yahudi itu. Tahun lalu Erdogan ingin memperbaiki hubungan Turki dan Israel setelah perselisihan bertahun-tahun soal pendudukan di Palestina. Pada tahun 1949, Turki menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel sebagai negara, lalu memutuskan hubungannya pada tahun 2010. Itu terjadi setelah 10 aktivis Turki pro-Palestina dihabisi oleh pasukan komando Israel yang menaiki kapal milik Turki Mavi Marmara. Sementara itu, Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui kerap kali sering lempar komentar pedas. Di sisi lain, kerepotan dihujani roket Gaza, kota di Israel malah perang saudara. Ketika Israel dihujani ratusan roket dan rudal militer Gaza, kota Lod di negara Yahudi itu justru dilanda kekerasan. Wali kota setempat menyebut skala kekerasan tersebut sebagai perang saudara dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat di kota tersebut. Netanyahu bahkan terpaksa menarik pasukan dari tepi barat untuk memulihkan ketertiban di kota Lod. Ini Kristallnacht di Lod, kata wali kota Lod Yair Revivo kepada Times of Israel pada Selasa 11 Mei 2021 malam. Kristallnacht adalah istilah yang mengacu pada pogrom terkenal pada tahun 1938 melawan orang Yahudi di Jerman saat dikendalikan Nazi. Tidak ada yang seperti ini dalam sejarah Israel, katanya lagi. Lod adalah kota bersejarah sekitar 15 km barat daya Tel Aviv. Sekitar sepertiga populasinya terdiri dari orang Arab Israel. Pada hari Selasa, ketika milisi Palestina dan kelompok jihad Islam Palestina menembakkan roket dan rudal ke Israel dari Gaza dan militer Israel mengebom jalur itu, Lod malah dilanda kerusuhan dan kekerasan. Setiap menit sebuah mobil atau sinagoga atau sekolah terbakar. Balai kota baru kami didobrak dan dibakar, kata Revivo. Sinagoga sedang dibakar, ratusan mobil dibakar, ratusan preman Arab berkeliaran di jalan. Perang saudara terang meletus di Lod. Semua pekerjaan yang telah kami lakukan di sini selama bertahun-tahun hidup berdampingan sia-sia, kesal wali kota tersebut. Revivo mengatakan komunitas lokal dihasut oleh kaum Islamis dan menyebut kerusuhan itu sebagai intifada, sebuah istilah Palestina untuk pemberontakan melawan Israel. Revivo memperingatkan bahwa orang-orang Yahudi ortodok nasionalis di kotanya memiliki senjata dan bersedia menggunakannya.
Dia menyerukan kepada pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan untuk memulihkan ketertiban karena situasinya menjadi terlalu besar untuk polisi. Anda tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Ini lebih buruk dari rudal dari Gaza, katanya. Tepat sebelum tengah malam pada hari Selasa, PM Netanyahu mengumumkan bahwa batalion perbatasan dari Yudea dan Samaria, istilah Israel untuk tepi Barat, akan ditempatkan segera untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Lot dan semua bagian di wilayah itu. Dia juga mengumumkan keadaan darurat di kota Lot. Namun ada laporan tentang kerusuhan di kota-kota Israel lainnya seperti dari dekat Ramleh hingga Akre, Haifa, dan Nazaret. Semua tempat tersebut telah menjadi bagian dari Israel sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, tidak seperti tepi barat dan Gaza yang masing-masing telah dianeksasi dari Yordania dan Mesir dan berada di bawah kendali Israel setelah Perang 1967. Deklarasi darurat di Lot penting karena ini adalah pertama kalinya Israel menggunakan kekuatan ini untuk melawan komunitas Arab Israel sejak darurat militer untuk mereka dicabut pada tahun 1966. Milisi Palestina dan Jihad Islam yang menolak hak orang Israel untuk hidup di perbatasan manapun meluncurkan ratusan roket dan rudal sejak Senin lalu. Setelah bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk rasa Palestina di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, protes warga Israel untuk menentang rencana keputusan hakim Israel untuk mengusir paksa beberapa keluarga Palestina dari lingkungan sejarah di Yerusalem demi kepentingan pemukim Yahudi Israel. Ini Kristallnacht di Lot, kata wali kota Lot Yair Revivo kepada Times of Israel pada Selasa 11 Mei 2021 malam. Kristallnacht adalah istilah yang mengacu pada pogrom terkenal pada tahun 1938 melawan orang Yahudi di Jerman saat dikendalikan Nazi. Tidak ada yang seperti ini dalam sejarah Israel, katanya lagi. Lot adalah kota bersejarah sekitar 15 km barat daya Tel Aviv. Sekitar sepertiga populasinya terdiri dari orang Arab Israel. Pada hari Selasa, ketika milisi Palestina dan kelompok Jihad Islam Palestina menembakkan roket dan rudal ke Israel dari Gaza dan militer Israel mengebom jalur itu, Lot malah dilanda kerusuhan dan kekerasan.